Disebabkan karena apa? Adanya sumbatan pada saraf otak. Kalau otak kanan yang tersumbat, setruknya sebelah kiri. Kalau otak kiri yang tersumbat, setruknya sebelah kanan. Pelajaran kelas 4 SD, otak kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Itu penjelasan secara jasmani. Penjelasan secara ruhaninya bagaimana? Lihat orang setruk. Tangan dan kaki berkurang fungsinya, bahkan tangan dan kaki ada yang sampai lumpuh. Tangan dan kaki adalah wilayah di bawah leher, disebutnya wilayah akhirat. Kalau kita ambil contoh setruk sebelah kanan disebutnya hablum minanas rahmatan lil alamin. Perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia, perkara akhirat yang hubungannya dengan alam semesta. Perkara apa itu? Perkara silaturahim. Perkara silaturahim. Lihat orang-orang yang terkena penyakit setruk sebelah kanan. Yuk renungkan. Dengan siapa Anda rusak silaturahimnya? Dengan siapa Anda putus silaturahimnya? Dengan siapa Anda buruk silaturahimnya? Segera perbaiki. Dari mana jalan silaturahim itu rusak? Lihat, setruk sebelah kanan disebabkan otak sebelah kiri tersumbat. Otak di atas leher disebutnya dunia. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Perkara dunia yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa? Perkara jodoh, perkara rizki, perkara mati. Dari 3 perkara ini yang bikin silaturahim rusak. Pertama, perkara jodoh. Mungkin dengan anaknya bisa menikah. Dengan mertua tidak akur. So, ada nggak? Dengan anaknya baik, sama menantu nggak baik. So, ini perkara jodoh. Yang kedua perkara rizki. Hutang piutang, warisan, persaingan bisnis, persaingan dagang. Ada nggak perkara duit yang menyebabkan silaturahim rusak? Gara-gara warisan nggak akur sama saudara. Gara-gara batas tanah nggak akur sama tetangga. Gara-gara bisnis nggak akur sama orang lain. So, ini teman-teman. Perkara jodoh, perkara rizki yang menyebabkan rusaknya silaturahim. Yang ketiga, perkara mati. Ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya itu apa? Adanya kesalahan yang pernah kita lakukan kepada seseorang, bikin silaturahim jadi rusak. Orangnya sakit hati. Kitanya belum minta maaf, orangnya udah mati. So, setruk sebelah kanan sulit sembuhnya. Ya, setruknya sebelah kanan sulit sembuhnya. Adanya kesalahan kita yang merusak silaturahim, kitanya belum minta maaf, orangnya udah mati. Setruk sebelah kanan sulit sembuhnya, teman-teman. Paham di sini, teman-teman? Paham? Yuk, lihat. Siapapun Anda yang terkena setruk sebelah kanan, perbaikilah silaturahim Anda. Pertama dengan orang tua. Kedua dengan keluarga, saudara, ipar. Apapun itu, orang-orang dekat, perbaiki semuanya. Jika semua sudah diperbaiki, ternyata setruknya belum sembuh. Berarti apa penyebabnya? Rahmatan lil alamin. Allah utus manusia sebagai khalifah fil ard. Namun tangan dan kakinya dipakai untuk membunuh makhluk-makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Tangan dan kakinya pernah ia pakai untuk menyakiti makhluk Allah, menyiksa makhluk Allah, menzolimi makhluk Allah, merusak alam semesta. Sok bisa jadi penyebabnya. Memfitnah makhluk-makhluk Allah itu bisa jadi penyebabnya. Gara-gara garam aku jadi darah tinggi. Gara-gara makan sate aku jadi darah tinggi. Gara-gara makan nasi putih aku jadi diabetes. Sok yang suka nyalah-nyalahin, ngefitnah makhluk Allah. Sok muncul penyakit nanti sebelah kanan. Oke? Atau mungkin bisa jadi jalan rizki yang ia dapat melalui perantara alam semesta. Mungkin dia punya bisnis jual beli air minum. Mungkin dia punya bisnis jual beli batu, jual beli tanah, jual beli pekarangan. Atau mungkin jual beli kayu, jual beli daun, atau mungkin jual beli emas. Segala unsur alam, hasil alam ia jadikan jalan bisnis. Namun sedekahnya kurang. Sok, setruknya sebelah kanan. Paham di sini? Lantas bagaimana jika orang itu terkena setruk sebelah kiri? Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Tangan dan kaki wilayah di bawah leher. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa? Adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa. Dosa apa? Kemunafikan, kemusyrikan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, dan dosa riba. Entah di masa lalu
Entah di masa saat ini ada perkara 6 dosa ini yang pernah ia lakukan. Mungkin pernah jadi orang yang munafik, orang yang pernah melakukan kemusyrikan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, atau mungkin pernah melakukan riba. Kenapa melakukan dosa-dosa itu? Lihat, kenapa terjadinya stroke sebelah kiri? Adanya sumbatan otak sebelah kanan. Otak di atas leher disebutnya wilayah dunia, sebelah kanan disebutnya hablum minanas, perkara dunia yang hubungannya dengan manusia. Perkara harta, tahta, keluarga. Demi sebuah harta, ia rela menjadi orang yang munafik. Udah datang panggilan Allah, suruh sholat, dia tetap kerja. Alasannya apa? Kalau saya nggak kerja, saya nggak punya duit, munafik. Oke. Kemudian udah tahu sholat itu wajib, masih aja ditinggal. Demi sebuah dagangan laris, melakukan kemusyrikan. Zaman gini, kalau dagang polos-polosan, mana bisa musyrik. Paham teman-teman? Ya. Kemudian, yang ketiga, perkara tahta. Demi sebuah jabatan, demi keakuan yang tinggi. Saat melakukan hal-hal tidak baik, stroke sebelah kiri. Demi sebuah keluarga, kalau saya nggak pinjam ke bank, gimana saya mau dapat modal? Tuh. Ya, dari hal-hal itulah penyebab-penyebab penyakit stroke sebelah kiri. Diakui tidak diakui, disadari tidak disadari. Inilah penyakit melihat dari kacamata rohani. Melihat penyakit dari kacamata jasmani, dokter lebih paham teorinya. Oke? Teori jasmani nggak salah karena dokter tahu ilmunya. Ya, teori rohani kepada siapa kita belajar? Kepada para ulama kita. Mau percaya mau tidak, urusan masing-masing. Buka Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 20 ayat 21. Allah saja udah ngasih tahu bagi yang yakin. Kenapa? Banyak manusia yang tidak yakin. Allah udah ngasih tahu, perhatikan. Banyak manusia yang nggak mau memperhatikan. Sembuh, sakit yang penting sembuh. Minum obat yang penting sembuh. Mereka tidak mau memperhatikan. Dalam Al-Quran sudah disebutkan. Makanya wajar ketika banyak yang tidak mengakui adanya ilmu seperti ini. Banyak yang tidak merespon dengan adanya ilmu seperti ini. Banyak. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan bagi yang yakin, bagi yang mau memperhatikan. Karena banyak orang yang tidak yakin. Masa sih saya sakit gara-gara silaturahim saya rusak sama dia. Tuh. Paham? Lantas bagaimana solusinya bagi teman-teman yang terkena penyakit stroke? Lihat Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Sebaik-baik solusi, sebaik-baik nasihat, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik obat. Ada nggak nasihat, petunjuk, obat yang lebih baik dari Al-Quran dan sunnah? Ada nggak teman-teman? Nggak ada kan? Lantas bagaimana jalan sembuh kita? Allah berfirman dalam At-Tahrim. Ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa itu tobat? Mengakui kesalahan kita. Mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu. Awali dari tobat. Kemudian, perkara jasmani, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idam maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah, pertolongan itu milik Allah. Perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Perbaiki. Perkara jasmani ikhtiarkan. Ya Allah, hamba mohon ridhomu. Hamba ingin menjemput sembuh darimu lewat perantara rumah sakit ini. Lewat perantara obat ini. Lewat perantara herbal ini. Lewat perantara terapi ini. Lewat perantara dokter ini. Mohon dulu kepada Allah. Oke? Paham teman-teman? Paham? Seperti itu ya. Kemudian lihat solusi apa yang diajarkan dalam agama kita. Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya. Dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Maka lakukanlah hijamah. Apa itu hijamah? Hijamah adalah berbekam. Bahkan satu titik bekam namanya titik kahil. Bisa menyembuhkan 72 penyakit. Ada satu titik lagi kata Rasulullah namanya umumugis. Bisa menyembuhkan 100 penyakit. Silakan berbekam. Bekam di titik kahil, bekam di titik umumugis. Karena ketika dibekam di sini sumbatan otak ketarik, lancar peredaran darahnya. Dibekam di sini sumbatan yang menyebabkan peredaran darah dan oksigen gak lancar ke otak, jadi lancar ke otak. Itu teman-teman. Ya, karena bicara tentang sembuh itu mudah, murah dan gratis. Segala fasilitas sudah Allah berikan. Alam semesta sudah Allah sajikan. Tinggal kitanya mau nggak mengambil manfaatnya atau justru jangan-jangan justru menyalahkannya. Nauzubillah teman-teman. Ya, itu kalau penyakit stroke. Bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain? Bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain? Karena setiap penyakit punya bagian tubuhnya masing-masing.
punya wilayahnya masing-masing. Tinggal kitanya.